Sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas ars. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Dalam Al-Quran Surah Hud ayat 7 juga disebutkan, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan singgasananya di atas air. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, bahwa Allah menciptakan air terlebih dahulu sebelum singgasananya. Selama lebih dari 5 abad, manusia terus mencoba mencari tahu tafsir dan maknanya. Dan baru-baru ini berkat kemajuan teknologi, akhirnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi terbukti benar. Akhir-akhir ini, seorang ilmuwan astronomi dari Universitas Illinois Amerika menemukan, bahwa alam semesta 75% hingga 95% terbentuk dari hidrogen atau air. Dengan menggunakan pengamatan resolusi tinggi, ahli mendeteksi gas yang terdiri dari molekul air dan karbon monoksida di 2 galaksi terbesar jagat raya. Menurutnya, air atau hidrogen merupakan unsur generasi pertama dan tertua di alam semesta, dalam bentuk molekul air dan karbon monoksida. Penemuan ini membuktikan ayat Al-Quran secara ilmiah, bahwa Allah benar bersemayam di singgasana, yang berada di atas air atau hidrogen. Mari simak ulasannya, tapi seperti biasa jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe mumpung masih gratis, dan semoga dukungan Anda tercatat jadi amal sedekah, amin. Memungkinkan alam semesta yang semula berupa awan gas berkondensasi, melahirkan bintang-bintang dalam ruang dan waktu, dari ketiadaan menjadi suatu alam semesta yang maha luas, dan terkait erat dengan berbagai hukum fisika. Sangat mencengangkan, ternyata perubahan konstan kosmologi kecil apapun, akan mengakibatkan alam semesta bisa tidak jadi terbentuk, bahkan jika perubahan itu hanya sekecil 1/10, 120 atau 1 triliun. Triliun-triliun ini artinya, para ilmuwan telah menyadari bahwa penciptaan alam semesta amat sangat spesifik, dengan penghitungan yang teliti dan akurat. Hawking dalam bukunya A Brief History of Time, juga menyadari ketepatan yang luar biasa pada laju pengembangan langit. 1 detik, jika laju perluasannya lebih lambat dari 1/100.000 juta, alam semesta akan hancur sebelum mencapai ukurannya yang sekarang. G. Rain Fluis, seorang astrofisikawan yang menciptakan model alam semesta sintetis, dengan superkomputer yang bereksperimen dengan 4 teori fundamental yang ada di alam semesta, menyebut bahwa jika gaya gravitasi lebih kuat, atau lebih lemah, bintang-bintang di alam semesta tidak akan bersinar, atau bahkan sebaliknya terbakar dengan cepat karena kehabisan bahan bakar. Begitu pula dengan mencoba mengutak-atik gaya nuklir lemah dan gaya nuklir kuat, akan menjadikan unsur-unsur alam semesta sangat kuat untuk melebur menjadi unsur lain, dan tidak ada atom lain yang bisa terbentuk selain hidrogen, atau sebaliknya unsur-unsur tersebut menjadi hancur dalam sekejap. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 86. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Juga dalam Surah Al-Asyr ayat 18. Sesungguhnya Allah Tuhan yang maha teliti. Alam semesta yang baru lahir ini adalah kumpulan dari neutron, proton, elektron, foton dan partikel. Subatonik lainnya berkeliaran dengan suhu sekitaran 100 miliar derajat, saking banyaknya proton yang berkeliaran. Hidrogen atau air yang merupakan elemen paling ringan, hanya 1 proton dan 1 neutron, jadi elemen paling banyak di alam semesta. Elemen hidrogen atau air membentuk hampir 95% dari atom seluruh alam semesta. Hidrogen atau air adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H, dan nomor atom 1 pada suhu dan tekanan. Hidrogen atau air tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, dan merupakan gas diatomik yang mudah terbakar, dan juga unsur paling ringan di alam semesta.
Gas hidrogen atau molekul air, sangat mudah terbakar pada konsentrasi rendah, 4% hidrogen di udara. Hidrogen atau air akan meledak dengan sendirinya pada temperatur 500 derajat Celcius. Lidah api dari pembakaran hidrogen dan oksigen murni, memancarkan gelombang ultraviolet, dan hampir tidak terlihat oleh mata. Hidrogen atau air juga adalah unsur paling melimpah, dengan presentasi 75% dari total massa unsur di seluruh alam semesta. Dari seluruh bintang-bintang di jagat raya, dibentuk oleh hidrogen atau air dalam bentuk plasma. Menurut astronom Srivani dari Universitas Indonesia, dengan pengamatan resolusi tinggi ALMA, dia mendeteksi gas yang terdiri dari air dan karbon monoksida di dua galaksi terbesar di jagat raya. Menurutnya, air, oksigen dan karbon adalah unsur generasi pertama di alam semesta dalam bentuk molekul air dan karbon monoksida. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan tentang zat pertama yang diciptakan, seperti disebut dalam Al-Quran. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya di atas air. Al-Quran Surah Hidayah. 7 ayat tersebut menjelaskan sebelum penciptaan langit dan bumi ternyata ada makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala, yaitu air dan arsy-Nya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah, beliau bersabda, sesungguhnya air diciptakan sebelum ars, hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Rasulullah juga bersabda, dialah Allah yang tidak ada sesuatu pun selain dia, sedangkan arsy-Nya di atas air, lalu dia menulis di dalam as-zikir segala sesuatu, lalu dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari yang dibuktikan secara ilmiah, bahwa hidrogen atau air merupakan unsur terbanyak dari seluruh unsur yang membentuk jagat raya, dengan presentasi 75% dari total massa unsur di seluruh alam semesta. Bahkan seluruh bintang di alam semesta, terbentuk dari unsur air dalam bentuk plasma. Hal ini membuktikan kebenaran Al-Quran Surah Hud ayat 7, bahwa singgasana Allah benar di atas air atau hidrogen. Alan R. Sendes, seorang astronom abad 20 telah mengakui, bahwa mustahil keteraturan alam semesta dihasilkan tanpa sengaja. Pasti ada sesuatu yang mengendalikannya. Menurutnya, Tuhan adalah misteri, dan inilah yang bisa menjelaskan keajaiban akan munculnya eksistensi dari ketiadaan. Dalam Al-Quran Surah Qaf ayat 38 menyebutkan, penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 masa. Juga dalam surah Fusilat ayat 11, bahwa dahulu, langit adalah berupa asap. Dan pada surah Al-Anbiya ayat 30, yang juga menyebutkan bahwa, bumi dan langit dahulu adalah suatu yang padu, kemudian akhirnya dipisahkan antara keduanya. Surah lainnya dari Al-Quran yaitu surah As-Sariyah ayat 47 yang menyebutkan, langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Sangat sesuai dengan hasil riset terakhir, bahwa alam semesta terus meluas. Demikian juga dalam surah Al-Anbiya ayat 33 tentang garis edar. Surah An-Naziat ayat 30 tentang bumi seperti telur burung unta. Dan juga surah Ar-Rahman ayat 37, yang menggambarkan kematian bintang berwarna merah mawar seperti kilatan minyak, yang senada dengan hasil foto dari teleskop Hubble. Demikian Allah menunjukkan pada umatnya tanda-tanda kekuasaannya. Seperti dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, juga pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang berakal. Terima kasih sudah nonton hingga selesai. Jika bermanfaat dan menghibur, silahkan like, subscribe dan bagikan video. Untuk kemajuan channel ini, silahkan tinggalkan komentar, jika ada kurang lebihnya kami dalam penyampaian. Terima kasih.